Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pencemaran laut. Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme invasif asing di dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Selain itu, definisi pencemaran laut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pengadilan. Pencemaran dan atau perusak laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab pencemaran laut. Seperti halnya daratan, pencemaran juga bisa terjadi di laut. Lalu apa sajakah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran laut? Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuangan limbah industri, seperti sungai yang beresiko tercemar apabila dijadikan tempat untuk membuang limbah. Industri laut juga demikian. Limbah pabrik yang langsung dialirkan ke laut akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada air laut. Kedua, pertambangan di lepas pantai. Pencemaran laut juga bisa terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan lepas pantai. Ketika pertambangan lepas pantai dilakukan, akan ada limbah yang akan dihasilkan. Yang ketiga, eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan istilah yang merujuk pada suatu kejadian di mana tumbuhan sejenis alga hidup dan berkembang biak dengan cepat sehingga mendominasi perairan. Keempat, eksploitasi ikan. Eksploitasi ikan merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan masalah pencemaran laut. Para nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya akan membuat makhluk hidup yang ada di dalam situ akan terganggu. Sekian materi dari saya, terima kasih. Selanjutnya, dampak pencemaran. Ada beberapa bentuk dampak pencemaran perairan pesisir dan lautan. Yang pertama, sedimentasi. Sedimentasi perairan yang disebabkan oleh aktivitas manusia berdampak besar terhadap kondisi perairan. Peningkatan buangan sedimen ke dalam ekosistem perairan pesisir akibat semakin tingginya laju erosi tanah yang disebabkan oleh kegiatan pengusahaan hutan, pertanian, dan pembangunan sarana dan prasarana dapat membahayakan kehidupan di lingkungan pesisir. Sedimen yang berasal dari lahan pertanian dan penyikisan tanah dapat pula mengandung nitrogen dan fosfat yang tinggi. Hal ini menimbulkan masalah eutrofikasi. Yang kedua, eutrofikasi. Eutrofikasi terjadi ketika suplai nutrien di dalam suatu sistem perairan meningkat melebihi batas kemampuan fotosintesis normal suatu komunitas dalam sistem tersebut. Definisi eutrofikasi yang digunakan oleh Uni Eropa adalah pengkayaan perairan dengan nutrien, khususnya nitrogen dan fosfat, yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan alga dan tanaman yang akan menyebabkan tidak terganggunya keseimbangan organisme yang ada. Yang ketiga, anoksia. Kondisi anoksik terjadi bila organisme pengguna oksigen dan proses yang menggunakan oksigen di dalam air berada pada kisaran yang lebih besar dari ketersediaan oksigen yang berasal dari udara dan hasil fotosintesis. Anoksia dapat menyebabkan kematian ikan dan vertebrata dasar. Bila kondisi ini berkepanjangan, dapat menghalangi keberlanjutan populasi ikan. Yang keempat, masalah kesehatan umum. Limbah rumah tangga dapat mengandung mikroorganisme, diantaranya bakteri, virus, dan protozoa yang dapat bertahan hidup sampai ke kehidupan laut. Meskipun limbah rumah tangga mendapatkan perlakuan untuk mengurangi kandungan mikroorganisme, tetap saja mikroorganisme yang bersifat patogen ini menimbulkan masalah kesehatan manusia. Yang kelima, pengaruh terhadap perikanan.
Pencemaran perairan akan mempengaruhi kegiatan perikanan karena secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah populasi, kerusakan habitat dan lingkungan perairan sebagai media hidupnya. Yang keenam, kontaminasi trace elemen dalam rantai makanan. Kemungkinan besar kontaminasi di air akan terakumulasi dalam siklus rantai makanan. Beberapa organisme mempunyai kemampuan untuk mengontrol jumlah racun dalam tubuh mereka melalui proses pengeluaran. Sementara ada juga organisme lain yang tidak dapat melakukan hal tersebut. Hal tersebut, organisme yang tidak dapat mengontrol jumlah kandungan racun akan mengakumulasi polutan dan jaringan mereka menunjukkan indikasi adanya polutan. Dan yang terakhir adalah keberadaan spesies asing. Bila memasuki suatu ekosistem perairan, akan mengakibatkan hadirnya spesies asing di perairan penerima limbah. Sebagai contoh adalah pembuangan air balas kapal. Dalam air balas dapat dijumpai berbagai jenis bakteri, virus, alga, dan lain sebagainya. Dalam banyak kasus, keberadaan spesies asing di suatu tempat yang baru dapat berkembang tidak terkontrol dan dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air laut. Jadi ada 10 cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air laut. Yang pertama itu ada tidak membuang sampah ke laut. Yang kedua, penggunaan pestisida secukupnya. Yang ketiga, selalu membiasakan untuk tidak membuang puntung rokok di sekitaran laut. Yang keempat itu kurangi penggunaan plastik. Yang kelima, tidak meninggalkan tali pancing, jala atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. Yang keenam itu setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengelolaan air limbah. Terus itu yang ketujuh, penggunaan pertambangan ramah lingkungan, yaitu pertambangan tertutup. Yang kedelapan, daur ulang sampah organik. Yang kesembilan, tidak menggunakan deterjen fosfat karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti eceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air laut. Yang ke-10 itu penegakan hukum serta pembenahan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, definisi sampah laut. Jadi, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 terlampir tentang penanganan sampah laut. Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Jadi sampah laut ini juga terdapat di semua habitat, mulai dari kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil. Sekian. Dampak sampah laut. Secara umum, sampah laut berdampak ke sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan juga kehidupan manusia. Banyak biota laut yang memakan plastik dan terjerat plastik. Merujuk pada laporan, jika sampah plastik ini tidak dikendalikan atau dikelola dengan baik, maka terjadi proses pelapukan yang menjadikan dia mikro dan nanoplastik yang akan merusak ekosistem pesisir dan atau dimakan oleh plankton dan ikan. Selanjutnya, produktivitas perikanan dapat menurun dan implikasi dari mikroplastik bisa masuk ke jejaring makanan yang akhirnya dapat menimbulkan masalah pada kesehatan manusia. Adapun pembuangan sampah di wilayah pesisir, ini akan mengakibatkan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif yang terlalu banyak. Pada kenyataannya, lingkungan adalah sesuatu yang bisa berubah. Tentu saja bukan berubah tanpa sebab. Ada faktor penyebab yang bisa membuat perubahan lingkungan, adalah salah satunya manusia. Faktor perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia adalah hal yang sifatnya bisa dihindari, terutama tentang pencemaran lingkungan sebenarnya. Nah, strategi penanganan sampah laut. Kita masuk di strategi penanganan sampah laut. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut mengamanatkan kepada 16 kementerian atau lembaga untuk mempercepat penanganan sampah laut.
Salah satunya KKP. Ada 5 strategi dalam rencana aksi nasional penanganan sampah laut tersebut, yaitu yang pertama, gerakan nasional peningkatan kesadaran pada pemangku kepentingan. Yang kedua, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat. Yang ketiga, penanggulangan sampah di pesisir dan laut. Yang keempat, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum. Yang terakhir atau yang kelima, penelitian dan pengembangan. Jadi itu strategi penanganan sampah yang ada di laut. Jadi mohon buat teman-teman bisa dimengerti. Kita lanjut next ke materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rafiq dengan NPM 1940402050. Di sini saya akan menjelaskan strategi pengendalian atau mengatasi permasalahan yang ada di wilayah pesisir. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir. Dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Sedangkan pemulihan lingkungan kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, kemudian remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ancaman yang bisa merusak kelestarian ekosistem laut dan pesisir itu tidak lain adalah sampah, terutama sampah plastik. Sampah bisa mengancam karena bisa dengan mudah masuk ke pesisir dan laut. Baik, itulah penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.